Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang sudah sudi meluangkan waktunya berpartisipasi dalam acara diseminasi budaya positif sekolah. Mulai acara ini, terlebih dahulu kita membaca doa dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan ice breathing dulu ya, supaya kita relax, supaya kita fokus. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau memandu, biar kita lebih fresh. Apa? Ice breathing. Biar relax, fokus. Keren ngerti. Ayo kita mainkan. Maju. Musiknya apa? Ada bebas mas, misalnya ibu SBK-nya apa? Apa SBK ya? Ya berdiri semua. Tangannya 1, 2, 3, bukan sampai 6 ya. Nanti ganti ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3, kita mulai. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya cukup ya. Rasa ngantuknya hilang. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada media yang telah membuat sedikit relax kita. Ya, mungkin dari saya ada sedikit estimasi juga ini untuk memfokuskan kita. Jadi saya akan merangkai kalimat. Kemudian dari kalimat itu ada kata terakhir saya. Kata terakhir saya kemudian akan dirangkai menjadi kalimat yang baru oleh orang yang saya tunjuk. Contoh, saya makan nasi. Kata terakhirnya nasi ya. Nah, kemudian saya tunjuk Bu Fitri. Bu Fitri, silakan lanjutkan dengan kalimat tadi. Kata bapak. Oke, ya bisa dimulai. Ya. Saat ini saya sangat senang sekali karena ibu bapak sekalian ikut berpartisipasi. Bu Neng, lanjutkan. Partisipasi dalam mengikuti diseminasi budaya positif. Tunjuk Bu Neng tunjuk siapa? Positif adalah kegiatan yang baik. Tunjuk lagi apa lagi? Baik di mata kita dan baik di mata masyarakat. Tunjuk lagi. Masyarakat adalah orang-orang yang penting setelah kita lulus SMA. Bu Fitri. SMA adalah masa-masa yang paling indah. Indah kalau ada SMA yang bisa lagi-lagi. Oke. Terima kasih Ibu Bapak hebat ya. Selanjutnya kemarin saya sudah menyebarkan polling ya. Polling di situ tentang perluasan atau eksplorasi konsep tentang budaya positif dengan profil ladang Pancasila. Ya, ada yang masih menyimpan soalnya sampai saya dipakai dan tidak bisa melihat yang mengisi tahu itu ada nama dan siapa saja. Adakah di antaranya yang ada di sini? Untuk pernyataan yang pertama, apakah Anda tahu tentang konsep budaya positif? Bisa dibuka siapa saja? Bu Betty. Bu Betty, ya. Bu Betty dulu. Siapa dulu? Budaya positif menurut Bu Betty itu seperti apa? Budaya positif menurut saya itu budaya yang patut dicontoh, wajib dicontoh dan wajib disebarkan. Misalnya kalau misalkan kita sebagai tenaga pendidik
Laku yang baik ya. Silakan siapa lagi? Kuning coba lihat siapa Ibu Betty yang mengisi. Bukan ya? Iya. Bukan ya? Ini budaya positif sekolah ya? Ya. Kalau menurut saya budaya positif sekolah adalah dimana ini adalah suatu perilaku yang membuat suatu sekolah itu menjadi tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan sehingga terjadi kolaborasi antara semua warga sekolah. Oke, luar biasa. Lanjut ada lagi bukti kira-kira yang ada di sini aja. Mulai ada. Menurut saya budaya positif itu sama seperti Bu Betty, Bu Made, bahwa budaya positif itu sikap atau tuntunan di sekolah tersebut yang tujuannya itu untuk membuat anak-anak itu memiliki budi pekerti yang baik sehingga kedepannya anak itu menjadi seorang anak yang berakhlak mulia seperti pelajaran profil Pancasila bahwa kita harus memiliki atau menuntun anak itu menjadi anak yang bahagia dan selamat. Berarti mereka itu memiliki jiwa yang luar biasa. Selain di situ bahagia itu selamat, berarti mereka dari budaya positif yang ditunjukkan dari sekolah itu menciptakan anak-anak yang hebat, mandiri dan berakhlak mulia. Ya, terima kasih. Ada lagi Kuning? Nggak ada lagi di sini. Oke, apa sarannya? Silakan Bu Betty. Budaya positif kira-kira seperti apa yang ada di Bu Betty seperti apa? Ya, saya juga sebenarnya sama dari guru yang tadi dijelaskan. Nah, budaya positif itu anak didik itu kan otomatis akan meniru atau akan melihat gurunya. Jadi sebagai tenaga pendidik kita tuh harus benar-benar mencontohkan dari mulai datang tepat waktu, dari misalnya contoh kecil aja, ketika ada sampah kita tuh jangan sampai itu sampah ambil. Sebenarnya kita sendiri kan bisa mencontohkan dengan mengambil sampah itu dan menaruhnya di tempat sampah. Jadi otomatis anak itu akan memiliki yang baik. Jadi untuk gurunya. Ya, terima kasih banyak sekali ya. Kemudian yang belum? Iya, harus semuanya dong. Ya. Pada dasarnya semua sama apa yang disampaikan oleh ibu-ibu ya, baik Bu Betty, Bu Moai. Jadi intinya budaya positif itu adalah menumbuhkan karakter anak. Jadi ketika kita seorang tenaga pengajar yang tadi Bu Betty sampaikan ada sampah, jangan nunggu si anak dulu, kita sebagai pendidik mencontohkan dulu. Kalau bisa mulai dari diri kitanya menumbuhkan karakter boleh nanti ke anak. Terus mungkin sih tinggal doanya. Kalau saya, kalau artinya sendiri adalah nilai-nilai yang diterapkan di sekolah dari positif. Mungkin saya sedikit menambahkan, bisa dengan ketika si anak itu baru datang sekolah, ada 3S, salam, sapa, senyum. Ya, itu mungkin yang saya tambahkan. Jadi ketika siswa masuk ke lingkungan sekolah, mungkin ketemu guru ataupun guru pikir atau guru atau penjaga sekolah gitu. Jadi siswa tersebut ketika masuk harus menerapkan 3S. Lanjut yang terakhir kami. Silakan. Apa ya, budaya positif itu sebenarnya sama sih apa yang diungkapkan ataupun diucapkan oleh Bu Fitri, cuma di sini budaya positifnya itu kebiasaan. Ya, kebiasaan yang sering dilakukan oleh siswa itu kita arahkan ke budaya hal-hal yang positif, dan bahkan kata Bu Ningsih juga di dalamnya terdapat nilai-nilai supaya siswa itu menjadi kebiasaan, dan juga ketika di masyarakat pun dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif. Super sekali ya. Jadi budayanya, kata penanganannya budaya positif itu apa sih? Ya, budaya positif itu mengandung nilai-nilai. Jadi perilaku siswa yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif. Seperti tadi membuang sampah mengandung nilai-nilai positif. Ya, bagian dari pengaplikasian an-nazam minal iman. Ya, jadi beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ya super sekali, setuju ya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita tumbuhkan di sekolah. Ya, selanjutnya dari poin yang kedua itu apakah Anda tahu tentang dimensi profil pelajar Pancasila? Kira-kira siapa respondennya? Yang ada dulu, ya, mulai. Ini dulu aja. Oke. Menurut saya yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu dimensi pertama. Mungkin yang lain melanjutkan. Oke, yang lain Bernalar kritis. bernalar kritis, ada lagi? Mandiri. Mandiri, ada lagi? Kreatif. Kreatif, ada lagi? Kerjasama. Kebinekaan global, ada lagi? Kreatif. Kreatif, bekerja sama. Ya, gotong royong. Oke, ya, luar biasa sekali ibu-ibunya ya. Kita ucapkan tangan dulu. Iya. Oke, terima kasih ya. Sekarang ya, ini tadi apa arti budaya positif menurut Anda? Dimensi profil pelajaran Pancasila tadi sudah dibahas ya. Sekarang kita tonton kasus siswa. Kasusnya ini berantem ya. Ya, berantem kasusnya. Oke, selanjutnya kasus yang kedua. Oh, ini udah semua ya? Berarti salah salah. Harusnya laki-laki satu lagi laki-laki. Yang sudah disebut lagi aja. Nah, ini yang ganteng. Nah, yang ganteng. Ini kasusnya kasus bolos. Ya, ganteng bolos ya ini.
Oke Bapak Ibu, tadi kita telah melihat siswa yang belum berbudaya positif ya. Jadi nilai-nilai apa yang belum dimiliki oleh siswa pada kasus tersebut? Kasus yang pertama itu adalah siswi yang berantem. Kasus yang kedua itu adalah siswa yang suka bolos. Nilai-nilai kebajikan apa yang belum dimiliki oleh kedua siswa tersebut? Dimulai dari kasus siswa yang berantem. Apa kira-kira? Yang berantem itu berarti anak tersebut Yang bisa mengontrol Iya, belum bisa mengontrol emosi. Jadi anak belum bisa mengontrol emosi. Selain itu apa lagi? kalau yang bolos itu tanggung jawab. Yang bolos belum memiliki tanggung jawab. Ada lagi? Mungkin akan dijadikan cerita suatu saat. Oke, mungkin akan dijadikan cerita kesalahan itu akan menjadi awal untuk menuju hal yang lebih baik lagi. Ya, ada lagi? Kurangnya rasa kesamaan atau saling menyayangi dengan teman. Oh iya, jadi tidak ada rasa menyayangi, ya, tidak sayang terhadap teman. Kalau yang berantem mungkin kurang komunikasi saja. Oh iya, kurang komunikasi, jadi bisa aja karena salah paham. Iya, ada lagi? Kalau yang bolos mungkin kurang menyadari tentang aturan sekolah. Iya. Atau terlalu tertekan dengan aturan sekolah sehingga dia nggak mau lah belajar dan pulang aja bebas. Oh iya, jadi dia tidak nyaman di sekolah ya. Iya, rasa tertekan. Karena mama bisa jadi Betul, kemudian juga rasa tidak tertarik.
Ya, jadi ternyata banyak sekali, ya, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang belum muncul. Ya. Oke, sekarang kita lihat keterkaitan antara nilai-nilai kebajikan, teori kebutuhan manusia, teori posisi kontrol mendidik, dan segitiga restitusi. Ya, keterkaitan antara nilai-nilai kebajikan, teori kebutuhan manusia, dan teori posisi kontrol pendidik serta segitiga restitusi. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sesuatu yang mutlak yang diinginkan oleh seorang pendidik terhadap siswanya. Jadi selama kita bertahun-tahun mendidik, tentunya kita mendambakan seorang siswa yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang akhlak yang mulia, di samping menginginkan siswa memiliki kompetensi yang lain. Akan tetapi faktanya, ya, faktanya masih banyak ditemukan siswa yang belum memiliki nilai-nilai kebajikan, yang seperti kedua kasus tadi. Ya, jadi mengapa demikian? Kenapa faktanya belum ditemukan nilai-nilai kebajikan pada siswa? Kira-kira masalahnya apa sih? Kenapa sih siswa itu susah amat gitu? Diberikan pengarahan, sudah dikasih contoh, sudah diarahkan. Kira-kira apa? Kenapa? Ya, silakan mulai. Karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada lagi? Bisa jadi dari faktor eksternal si murid tadi. Ya, jadi permasalahan pribadi. Ya, ada lagi? Bisa jadi kita sebagai sekolah tidak memberikan pengakuan kepada murid maksudnya. Oh iya, kita belum memberikan pengakuan atau apresiasi, ya, terhadap murid, ataupun mungkin belum merangkul kali ya. Ya, oke, ada lagi? Tidak ada? Ya, sekarang kita lihat tentang teori kebutuhan manusia. Ya, jadi menurut psikolog William itu ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama biologis, seperti sadar tangan kapan. Yang kedua adalah merasa diterima atau disayang. Ya, yang ketiga adalah penguasaan atau power, seperti tadi yang disebutkan komandan. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan atau freedom, dan yang kelima adalah kesenangan atau fun. Jadi ternyata siswa yang berkasus itu sebetulnya ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya, sehingga mereka membuat action. Ya. Selanjutnya, ya, kita kaitkan dengan teori 5 posisi kelompok pendidik. Ya, jadi posisi kita sebagai pendidik, sebagai guru itu apa sih? Yang pertama, ada pendidik itu adalah seorang pendukung. Yang kedua, pendidik sebagai seorang yang pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pendidik sebagai teman. Yang keempat, pendidik sebagai pemantau. Yang kelima adalah pendidik sebagai manajer. Ya. Selanjutnya kita lihat contoh kasus di bawah ini. Baca nggak Bu? Baca ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku.
sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa ya yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya jawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Ya, dari kasus ini, seharusnya sebagai seorang pendidik, posisi kita itu ada di mana? Apakah menghukum? Dari kasus ini ada tidak? Kira-kira diakui sebagai penghukum? Tidak ada. Atau membuat rasa bersalah? Dari kenyataan yang mana? Kamu tidak kasihan sama ibu ya. Iya, betul. Nah, ada yang lain posisi pemantau, posisi teman, adakah di sini? Tidak ada. Ya, posisi sebagai manajer adakah? Iya, tidak ada. Ya, oke. Jadi seharusnya kita sebagai seorang pendidik itu ada di level posisi manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai pemantau, tapi yang lebih ideal demi keberhasilan pengajaran kita harus berada pada posisi manajer. Ya, kita lihat. Ya, posisi manajer itu adalah posisi yang menerapkan teknik-teknik segitiga restitusi. Apa saja tekniknya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, memunculkan keyakinan diri. Ya, menstabilkan identitas itu berprinsip bahwa, jadi pandangan kita itu harus pandangan bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita berpandangan ke siswa itu memandangnya siswa yang bermasalah itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid yang gagal. Yang gagal itu artinya yang melakukan kesalahan menjadi murid yang sukses. Yang sukses artinya murid yang sudah menemukan perbaikan diri. Ya, jadi berawal dari kesalahan kemudian memperbaiki diri. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami kesalahan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, contohnya tadi perilaku berantem. Kenapa sih sampai berantem? Karena dia butuh dihargai. Ya, oke. Dia butuh dihargai gitu. Makanya dalam rangka membela diri, bela harga diri, maka dia berantem. Yang kedua, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi murid melakukan hal tersebut pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Contoh pernyataan yang bisa diajukan dalam restitusi seperti ini adalah kamu bukan melakukannya tanpa satu alasan tertentu. Atau pernyataan kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini.
Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan diri. Setelah perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang sama. Artinya, ketika kita sudah memberikan perilaku ke siswa bahwa kamu berbuat salah itu hal biasa loh, sehingga siswa itu tidak berani. Kemudian bahwa kamu melakukan itu tentunya ada alasan tertentu yang itu tidak tahu. Jadi siswa menjadi semangat, merasa dirangkul. Nah, yang ketiga, mulailah siswa bisa mengaitkan. Ya, ketika guru menanyakan keyakinan siswa, sebetulnya perilaku seperti itu kalau menurut kamu itu seperti apa, merugikan ataukah malah menguntungkan? Ya, secara hati nurani tentunya dia akan berpikir pasti merugikan kan? Ya, dia pun meyakini kalau tindakan tersebut adalah merugikan. Maka sebaiknya kamu harus seperti apa? Ya, dan dia pun mulai berangan-angan. Oh iya, saya akan minta maaf. Saya akan lebih menjaga emosi saya. Jadi masalahnya dari dia, kemudian solusinya juga dari dia. Ya, sehingga diharapkan timbul motivasi intrinsik dari dalam diri dia sendiri. Ya, kalau sudah timbul motivasi intrinsik menyadari, maka akan terjadi kekonsistenan perilaku. Ya, jadi tidak mengulangi lagi setelah muncul motivasi intrinsik. Ya, sekarang Ibu Bapak mari kita berlatih dari video pada kasus yang tadi. Ya, kita lihat dulu ya, kalau dari video kurang jelas kata-katanya, tapi saya sudah membackup kata-kata yang ada di video yang dilontarkan oleh restituser ini. Sekarang kita lihat di sini, perilaku menstabilkan identitas. Kira-kira ada pada pernyataan yang mana? Kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, ketika konseling BK mengatakan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, maka anak merasa dirangkul dari sana. Ya, jadi ada pergeseran identitas gagal menjadi identitas sukses. Ada pergeseran suatu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa menjadi suatu bentuk perbaikan siswa. Selanjutnya, tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini terlihat pada kalimat yang mana? Ingat. Iya, kamu melakukannya mungkin karena alasan tertentu. Ya, jadi pada prinsipnya ketika memvalidasi tindakan yang salah, kita berpikiran bahwa seseorang itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Itu tentunya ini kaitannya dengan teori kebutuhan. Ya, alasannya adalah ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Begitu. Ya, selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan diri. Ya, kira-kira dari kalimat ini mana? Sudah jelas ya. Jadi, apakah menurut keyakinan kamu ya, bolos itu merugikan seperti tadi, atau bertengkar itu merugikan, atau seperti apa? Akhirnya anak jawab sendiri. Iya, itu merugikan saya. Saya bisa dikeluarkan.
Ya, saya juga bisa celaka dan lain sebagainya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Kiranya cukup sekian. Ya, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan segitiga restitusi akan memunculkan motivasi dari dalam diri siswa atau intrinsik untuk menunjukkan nilai-nilai kebajikan di sekolah secara konsisten. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum dan sesudahnya saya sangat berterima kasih atas partisipasi Ibu Bapak sekalian. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muayana dari Seman 1 Keragilan. Setelah diseminasi bersama Bu Muatia sebagai guru penggerak tentang budaya positif, saya mengetahui apa itu budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai kebajikan yang akan menjadi karakter bagi setiap siswa yang ada di sekolah ini. Dari diseminasi tadi, Bu Mu juga menerangkan bagaimana kita seorang guru dapat memiliki posisi 5 kontrol. Posisi kontrol kita yang pertama, yang paling terbaik yaitu posisi sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini seperti penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, yang paling baik itu sebagai manajer. Dari siswa-siswa yang bermasalah tadi, dari kasus-kasus yang dijelaskan oleh Bu Mu tadi, dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki permasalahan atau tindakan dilakukan itu karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tadi juga dijelaskan bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kita sebagai orang tua kepada anak kita. Nah, kebutuhan kita sebagai manusia itu yang pertama kebutuhan pangan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, dan juga kebutuhan merasa ingin diterima, dan juga kebutuhan kesenangan. Jadi ketika ada anak yang iseng, jahil dengan temannya, mungkin ada kebutuhan iseng atau kesenangan yang belum terpenuhi. Di Bu Mu juga tadi mendefinisikan bahwa bagaimana menangani anak-anak tersebut dengan menggunakan restitusi segitiga atau segitiga restitusi, sehingga kita sebagai guru tidak menghukum begitu saja, harus tahu dulu apa masalahnya yang ada pada siswa tersebut, sehingga dengan budaya positif yang ada di sekolah ini, semoga budaya positif ini dapat menjadi karakter sehingga menciptakan generasi bangsa yang baik, generasi bangsa yang akan menjadi penerus bangsa yang selamat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobiha, saya dari SMA Negeri 1 Keragilan. Saya akan menanggapi atau memberikan pendapat materi yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Bu Muatia MPD. Materinya yaitu tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif itu sangatlah penting di sekolah untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia.
Budaya positif itu dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Salah satunya strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Model disiplin yang dibangun itu masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan pembuat siswa merasa bersalah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Bagaimana peran kita sebagai pendidik itu dapat menumbuhkan disiplin diri pada diri siswa sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri yang bisa menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah itu berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila? Dan bagaimana menerapkan disiplin retusisi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud? Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini diantaranya yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Kemudian menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan retusisi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Dan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah terbentuknya keyakinan kelas, kemudian konsisten peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Minimal 75% peserta didik itu sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Kemudian membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Disiplin itu banyak yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta saling dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Makanya budaya positif itu sangatlah penting untuk direalisasikan di sekolah-sekolah agar terciptanya sekolah-sekolah yang kita inginkan.
Untuk itu, marilah kita budayakan atau memberikan contoh sebagai seorang guru, memberikan tauladan bagi siswa-siswinya untuk menjadi panutan sebagai budaya-budaya positif, karena budaya-budaya positif itu akan dilanjutkan oleh siswa secara turun-menurun. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima. Semangat ya Bu Umu, semoga calon guru penggerak sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Menanggapi tentang diseminasi budaya positif di sekolah, setelah saya ketahui bahwa budaya positif itu sebetulnya merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah itu tidak dapat diciptakan secara instan, tapi secara bertahap. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntutan dan keuletan, bahkan tauladanan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran diri sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Jadi kebiasaan siswa itu bisa melihat dari kebiasaan yang dilakukan oleh guru. Guru datang terlambat, pasti siswa pun demikian, karena ibarat kata guru itu gugup ditiru. Itu saja diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti diseminasi tadi oleh CPR tadi, saya jadi paham bahwa budaya positif itu memang harus ditanamkan dari diri kita, ya. Kepentingannya dari diri kita, seorang pengajar, kita terapkan kepada siswa kita, dan nanti kita bersama-sama dengan rekan sejawat berkolaborasi dalam hal budaya positif baik yang kecil sampai yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Madeh Mahariasa dari SMA Negeri 1 Kragilan. Saya ingin menyampaikan testimoni mengenai diseminasi budaya positif sekolah oleh Bu Umu Atiyah. Menurut saya Bu Umu sudah menyampaikan materi yang sangat baik, kemudian interaktif penyampaiannya, dan juga mendorong kita sebagai peserta untuk menyampaikan pendapat. Dimulai pembukaannya dengan ice breaking, di mana kita bisa dengan santai mengikuti penambahan informasi mengenai budaya positif sekolah ini. Hal yang disampaikan oleh Bu Umu salah satunya adalah mengenai budaya positif sekolah, yaitu yang merupakan nilai-nilai kebaikan di mana kita bisa menciptakan sekolah itu menjadi tempat yang aman, menyenangkan, dan kita semua warga sekolah bisa berkolaborasi membentuk suatu komunitas di sekolah yang menjadikan murid itu senang di dalam sekolah karena banyak budaya-budaya positif yang dikembangkan. Misalnya salah satunya menerapkan 3S, salam, senyum, santun. Kemudian juga kita bisa sama-sama berusaha untuk menghindari hukuman, dan kita mulai dengan kesepakatan yang kita buat, atau biasanya di sini juga sudah dikenal dengan kesepakatan kelas. Kemudian juga Bu Umu menyampaikan mengenai segitiga restitusi dan menyampaikan ada 2 contoh kasus, yaitu 1 siswa yang membolos dan kedua siswa yang berantem. Nah, dalam menghadapi kasus seperti ini, kita harus menerapkan segitiga restitusi, di mana kita kita sebagai guru jangan berperan sebagai penghukum,
tapi melainkan sebagai manajer. Kita harus tahu dulu kenapa anak melakukan seperti itu, bukan langsung menjudge anak itu dengan hukuman. Kita tanya dulu kenapa seperti ini. Nah, dari situ kita belajar bahwa kesalahan adalah suatu proses pembelajaran. Kesalahan bukan selalu ada hukuman di ujungnya, tapi kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga dalam segi restitusi ini murid dapat mengevaluasi dampak kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian dari diri siswa sendiri dapat memperbaiki dirinya dari kesalahan itu sendiri dan menerapkan disiplin positif bagi dirinya sendiri, sehingga siswa dapat bangkit dari kesalahannya dan menjadikan itu sebagai proses pembelajaran. Menurut saya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah kata bila ada salah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil desiminasi yang dibahas mengenai segitiga restitusi yang telah disampaikan oleh Ibu Umu Atiyah MPD. Yang pertama adalah mengenai budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di suatu sekolah. Contohnya misalkan perilaku anak yang memang bersifat positif, diantaranya misalkan datang tepat waktu, terus pulang juga tepat waktu. Ketika datang di gerbang itu ada guru piket, setidaknya si anak tersebut menunjukkan perilaku yang positif berupa salaman dengan guru tersebut. Bila mana di luar sekolah atau di luar lingkungan kelas bertemu dengan guru juga menunjukkan etika yang baik, menunjukkan etika yang positif, yaitu menegur, sapa dengan santun, bersalaman. Dan juga ketika terjadi dalam ruang belajar atau di dalam ruang kelas, dimana ketika di kelas itu terdapat guru dan siswa tersebut ingin ke toilet atau ingin ke kamar kecil, bisa menghampiri guru yang ada di depan dengan meminta izin secara santun, secara baik-baik untuk izin ke kamar mandi ataupun ke toilet. Itu salah satu dari budaya positif. Yang kedua adalah mengenai dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga adalah berakhlak mulia, yang keempat adalah mandiri, yang kelima adalah bergotong royong, yang selanjutnya adalah berkebinekaan global, bernalar kritis, dan juga kreatif. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai segitiga restitusi yang kemarin saya dapatkan dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Ibu Umu Atiyah, itu sebenarnya di sekolah itu sering terjadi kasus-kasus yang sangat mendasar yang memang yang berkaitan dengan siswa itu sendiri, yang tidak lain satu, misalkan kasusnya mengenai perkelahian di antara siswa tersebut dengan temannya. Yang kedua, bisa ada beberapa siswa atau ada dalam satu sekolah itu siswa yang melakukan pelanggaran, yaitu bolos sekolah atau meninggalkan sekolah sebelum waktunya pulang. Nah, sebenarnya kasus-kasus tersebut itu kita sebagai guru tidak boleh menghakimi si dua siswa tersebut. Yang pertama melakukan perkelahian, yang kedua adalah siswa yang bolos. Kita sebagai guru itu harus bisa menggali dan mencari tahu kenapa siswa itu bisa melakukan perkelahian, kenapa siswa itu bisa melakukan bolos dan meninggalkan kegiatan sekolah sebelum waktunya. Kita harus tahu, kita tidak boleh menghukum kedua perbuatan siswa tersebut. Karena apa? Karena biasanya siswa yang melakukan kedua perbuatan tersebut yaitu siswa yang memiliki alasan tersendiri. Misalnya kalau siswa yang berkelahi, mungkin di antara perkelahian itu alasannya karena siswa tersebut yang tidak bersalah ataupun memang yang bersalah, mereka sama-sama keduanya saling ingin dihargai atau saling ingin didengar. Nah, itu mungkin karena terjadi kesalahpahaman di antara keduanya, makanya terjadilah yang namanya perkelahian. Yang kedua, kasus bolos. Misalkan ketika ada anak kasus bolos, kita tidak bisa menghakimi dan menyalahkan si anak tersebut. Kita juga harus tahu apa alasan si anak tersebut bolos. Bisa saja alasan itu terjadi karena di dalam ataupun di luar sekolah. Kalau di dalam misalkan malas-malasan belajar karena tidak mau dengan pelajaran guru tersebut atau mengikuti pelajaran tersebut misalkan. Dan faktor di luar sekolah atau faktor ekstern bisa berkaitan dengan keluarga. Bisa saja si siswa tersebut di dalam keluarganya kurang mendapatkan support, kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, kurang mendapatkan motivasi dari orang tua, sehingga si anak tersebut merasa malas-malasan ketika mereka datang ke sekolah. Nah, ketika udah datang ke sekolah, si anak tersebut udahlah ngapain gitu kan, harus
nunggu sampai pulang, udah aja saya bolos, karena itu tadi di dalam diri siswa tersebut kurang ada motivasi. Nah, sebagai guru, di antara dua kasus tersebut kita tidak boleh menyalahkan siswa yang melakukan hal tersebut. Kita harus bisa melakukan sebuah pendekatan, menanyakan kenapa kamu bisa berkelahi, kenapa kamu bisa bolos. Kita gali alasan dari kedua siswa tersebut yang melakukan pelanggaran itu, kita gali dengan tidak menghukum siswa tersebut. Guru harus bisa memberikan bentuk nasihat ataupun motivasi yang bersifat positif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut, terus memberikan semangat, bukan hukuman yang memang menjatuhkan dan membuat siswa tersebut menjadi down gitu, menjadi pesimis kembali. Jadi kita ini harus bisa menggali, selain menggali kita harus bisa menasihati, kita melakukan pendekatan ke hal-hal nasihat yang berbentuknya positif dan lain sebagainya. Jadi agar siswa tersebut merasa diakui gitu kan, merasa kalau bahasa saya mungkin merasa dirangkul gitu. Jadi tidak selalu kita menyalahkan dari perbuatan yang dilakukan oleh siswa. Bagaimanapun bahasa yang diberikan oleh guru, bisa saja dengan bahasa kesalahan itu wajar, kesalahan itu manusiawi. Tapi ketika kalian sudah melakukan kesalahan ini, bahkan kalian sudah dipanggil BK, sudah dipanggil juga dengan wali kelas gitu kan, setidaknya kalian tahu bahwa ini tuh salah. Setelah kalian meminta maaf, berarti kalian siap untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiti Purnamasuki. Saya dari SMA 1 Keragilan dan saya mengajar mata pelajaran sosiologi. Saya di sini akan memberikan testimoni terkait kegiatan budaya positif di sekolah yang diadakan atau dilaksanakan oleh Ibu Umu Atihah MPD. Setelah saya mengikuti kegiatan budaya positif di sekolah pada minggu lalu, saya mendapatkan pemahaman yang sangat baik. Karena budaya positif di sekolah sangatlah berpengaruh akan karakter anak di dalam hidup bermasyarakat nantinya. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Nah, untuk mewujudkan itu semua, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Nah, dengan membangun budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan dapat membentuk karakter serta kecerdasan bagi mereka. Nah, saran saya untuk Bu Umu, semangat selalu, lancar ke depannya, dan sehat seterusnya. Amin. Terima kasih. Saran saya terhadap desiminasi ini adalah Bu Umu lebih detail lagi dalam menjelaskan budaya positif sekolah, menjelaskan lebih banyak lagi nih contoh-contohnya, kemudian juga kasus-kasusnya seperti apa, kemudian juga posisi nanti kita guru terhadap suatu kasus ada sebagai apa saja, misalkan sebagai hukuman seperti apa, sebagai manajer seperti apa, kemudian juga lebih banyak lagi ice breaking, jadi kitanya selalu semangat dan santai dalam mengikuti desiminasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 27 Mei saya sudah melaksanakan desiminasi budaya positif sekolah terhadap rekan-rekan saya di sekolah. Sebelum saya menyampaikan materi, saya berpikir teknik apa yang tepat, yang efektif dalam penyampaian materi, karena memang pesertanya adalah seorang dewasa yang sudah memiliki pengetahuan. Oleh karena itu saya berpikir saya menggunakan teknik andragogi, di mana pada teknik tersebut kita lebih banyak menggali pendapat-pendapat dari peserta dan menggali pengetahuan terkait materi dari peserta. Pada kesempatan tersebut, langkah-langkah yang saya gunakan adalah yang pertama, kegiatan diawali dengan doa, selanjutnya adalah ice breaking. Serta sebelum jadwal penyampaian, saya sudah membuat polling untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi. Alhamdulillah dari tanggapan mereka dapat terlihat kalau seluruh peserta sudah menunjukkan kalau mereka sudah sedikit memahami tentang materi. Akan tetapi ada sedikit evaluasi dari penyampaian saya, yaitu saat itu saya lupa untuk membuat kesepakatan kelas. Namun demikian dari
pemantauan jalannya kegiatan desiminasi, suasana terlihat sangat kondusif. Selain itu juga dari hasil evaluasi saya kurang detail dalam memberikan penjelasan. Namun menurut saya teknik yang sudah saya gunakan sudah efektif karena dilihat dari testimoni dari rekan-rekan saya. Setelah kegiatan desiminasi selesai, saya pun membuat polling lagi untuk mengetahui tanggapan rekan-rekan terhadap penyampaian saya. Dan alhamdulillah dari tanggapan mereka sudah menunjukkan kalau penyampaian saya sudah mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi menyampaikan pendapatnya. Hal yang akan saya perbaiki kedepannya adalah saya akan lebih detail lagi dalam penyampaian materi. Sedangkan hal-hal yang sudah baik yang sudah saya lakukan adalah saya menyampaikan materi dengan teknik andragogi. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.